Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat podcast, gimana nih kalian kabarnya semua? Semoga kalian sehat selalu. Kembali lagi bersama saya Nur Aurelia selaku MC pada podcast kali ini dalam program Oase, obrolan asik seputar sekolah. Di edisi spesial memperingati Hari Pendidikan Nasional, saya sudah bersama narasumber yang tak kalah spesial nih Sobat Podcast. Siapa lagi kalau bukan Ibu Nanin Susanti. Halo Ibu. Hai. Jadi Ibu Nanin Susanti adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas. Jadi beliaulah yang sehari-hari mengkomunikasikan dan juga mengkolaborasi antara sekolah, masyarakat, orang tua, dan dari berbagai pihak. Tetapi sebelum kita berbicara lebih lama dan lebih dalam lagi nih sudah pasti, alangkah baiknya kita kenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Boleh diceritakan nih Ibu, di SMA kita mengajar pelajaran apa? Kebetulan Ibu mengajar mata pelajaran kimia. Kimia ya Sobat Podcast. Kimia aja Ibu? Ya, kimia aja. Kimia aja ya Sobat Podcast. Lalu sudah berapa lama nih Ibu mengajar di SMA kita? Awal mengajar itu setelah lulus kuliah tahun 2005. Kemudian ketika lulus PNS, itu penempatannya di Kota Bangun. Iya Ibu. Sekitar 5 tahun. 2010 kembali lagi ke sini. Jadi mulai 2010 sampai 2026. Lama sekali ya Sobat Podcast, 2010. Lalu boleh diberitahu nih Bu, bagaimana tanggapan atau kesannya dipilih menjadi narasumber kali ini Bu? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya, atas kepercayaannya kepada kami sebagai Wakahumas untuk mengisi Oase kali ini. Iya Ibu, oke, terima kasih Ibu. Nah Sobat Podcast, terkait tema kita hari ini, menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Tetapi di balik tema indah itu ada ironi besar. Di tengah gencarnya digitalisasi kurikulum, justru karakter siswa semakin memprihatinkan. Guru kewalahan, orang tua bingung, dan bahkan siswa sendiri terjebak. Oleh karena itu, podcast ini akan mengedukasi Sobat Podcast di rumah untuk menggali bersama bagaimana partisipasi semesta bisa menjadi kunci pendidikan bermutu untuk kita semua. Langsung saja nih Sobat Podcast ke topik yang utama. Balik indahnya tema partisipasi semesta, kita bisa melihat nih Ibu, ironi digitalisasi kurikulum semakin maju, tetapi karakter siswa malah justru melemah. Bagaimana pandangan Ibu tentang fenomena tersebut? Jadi partisipasi semesta mewujudkan pendidikan yang bermutu semua ini memang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan ya tahun 2025 setahu saya, dan 2026 ini tahun sudah pelaksanaannya. Jadi kalau menurut kami gagasan ini sebenarnya bagus secara konsep ya, tapi pelaksanaannya kita lihat sendiri terhadap karakteristik siswa ini. Jadi sebenarnya fenomena digitalisasi ini seperti apa ya, pisau bermata dua gitu ya. Jadi pasti ada kelebihan kelemahannya ya. Jadi teknologi ini memudahkan akses kalian untuk belajar, mencari pengetahuan ya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan pendidikan nilai ya, anak-anak tuh nanti akan kehilangan pendalaman karakter. Lama-lama itu tergerus ya. Jadi kita di sini harus tahu teknologi itu hanya alat, jangan sampai menjadi pengganti interaksi. Jadi dunia anak nih hanya di dunia digital aja, secara online aja ya. Jadi akhirnya nanti karakter seperti empati, tanggung jawab, disiplin tuh akhirnya nanti akan tergerus dan hilang. Baik, cukup Ibu jawabannya? Oke. Langsung aja ke pertanyaan selanjutnya nih.
Apa sih faktor utama yang membuat guru menjadi kewalahan menghadapi perubahan karakter siswa di era digital? Jadi ini pandangan saya sebagai guru ya, secara pribadi, dan ini pasti umumnya dirasakan oleh semua guru. Guru tuh merasa kewalahan karena anak sekarang itu mudah terdistraksi oleh medsos ya. Kemudian pola pikir itu sekarang itu seperti instan, iya tidak, bagus, jelek ya. Itu tampilan secara digital. Jadi pola pikir seperti ini didasari juga karena adanya misalnya yang ibu tahu tuh reel Instagram ya. Iya Bu, benar. Cukup berbahaya karena di situ pengetahuan singkat sangat menarik tapi sangat banyak, dan itu memang sebenarnya menyebabkan salah satu brain rot ya. Dan itu terjadi tidak hanya di anak-anak ya, di kalangan dewasa juga. Kalau terlalu mengkonsumsi konten pendek seperti itu terlalu banyak, itu akan membentuk perubahan karakter ya. Sementara dukungan orang tua itu terhadap pengawasan penggunaan gadget juga kurang banyak ya, apalagi anak dewasa itu sepertinya, remaja dan dewasa ya, orang tuh seperti udah menyerahkan gitu aja ya. Nah, sementara guru juga selain mengajar, beban administrasi sekarang tuh cukup berat ya. Iya Ibu. Jadi itu sih yang membuat guru itu kewalahan. Jadi itu yang menyebabkan menjadi kewalahan ya Ibu. Jadi seperti itu ya Sobat Podcast. Lalu tentang orang tua sering merasa bingung menghadapi anak yang lebih sibuk dengan gawai daripada belajar. Bagaimana nih sekolah bisa membantu mereka? Bagaimana Bu? Nah, jadi di sini mungkin pertama yang bisa kita lakukan itu aturan penggunaan ponsel lah, atau gawai-gawai lain, gadget-gadget yang lain, penggunaannya tuh harus jelas, terutama di sekolah. Dan di rumah juga orang tua tuh harusnya juga menerapkan juga aturan yang jelas. Itu tidak bisa dihindari ya. Kalau tidak ada aturan, semua itu pasti cuma wacana ya. Kemudian setelah itu memang ini perlu ya. Dan terus terang ini memang di sekolah kita belum ada seminar parenting ya. Itu sepertinya perlu diadakan. Mungkin kalau di tingkat SD, SMP Bu lihat itu ada, di SMA itu tidak, karena mungkin dianggap sudah remaja, tidak butuh, tapi sebenarnya tidak ya. Sepertinya kita butuh itu. Masih butuh ya Bu ya? Ya, orang tua dengan sekolah nih masih butuh supaya dekat ya. Kemudian kalau bisa tuh konseling lebih ditingkatkan. Jadi tidak hanya konseling anak, orang tua juga mungkin bisa tuh konseling ke sekolah. Iya, benar sekali Bu. Ya. Jadi orang tua juga merasa didampingi oleh sekolah, tidak hanya sendiri, dan sekolah juga mau bekerja sama kalau seperti itu. Sudah pasti harus bekerja sama. Seperti itu. Ya. Lalu menurut Ibu, apakah digitalisasi kurikulum sudah sejalan dengan pembentukan karakter atau justru ada jurang yang semakin melebar? Kalau melihat situasi sekarang ya, sejujurnya itu jurangnya itu semakin melebar ya. Jadi pendidikan karakter dengan digitalisasi itu sepertinya kalau semakin digital, karakter itu kayaknya semakin menurun ya. Iya. Jadi di sini kenapa? Karena digitalisasi itu lebih ke keterampilan akademik. Ya, benar. Yang ditonjolkan tuh bagaimana memperoleh nilai tinggi. Karakter itu seperti dinomor duakan gitu kan ya. Jadi sebenarnya supaya lebih baik nilai-nilai karakter itu ya disisipkanlah ke dalam materi digital. Itu sih kalau menurut Ibu. Iya, baik Ibu. Lalu bagaimana peran humas sekolah dalam menjembatani komunikasi antara guru, orang tua, masyarakat terkait isu karakter siswa? Ya, jadi sebenarnya humas ini memang betul adalah jembatan komunikasi. Ya. Seperti yang Mbak sampaikan Ya, tadi, benar, Ibu. komunikasi antara masyarakat luar. Ya. Masyarakat luar itu masyarakat itu sendiri, keluarga, orang tua dengan yang di dalam sekolah seperti orang tua dan siswa ya. Jadi di sini humas itu memastikan bahwa komunikasi keduanya itu berjalan dengan lancar,
kemudian program-program mengenai karakter itu tersampaikan dengan baik, kemudian menjaga jangan sampai terjadi miskonsepsi. Ya. Jika ada itu segera diperbaiki ya. Kemudian yang perlu penting ini tapi ini sepertinya belum berjalan dengan baik ya. Itu bagaimana Humas itu membangun citra sekolah tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi sebagai pembentukan karakter siswa. Gitu. Tentang karakter siswa juga ya Bu ya. Ya, tidak hanya ilmu aja yang dikejar. Nah, di sini Humas itu membantu menjembatani. Baiklah, itu dia jawaban dari Ibu Nanin ya, Sobat Podcast. Lalu, apakah ada contoh nyata di sekolah kita di mana partisipasi orang tua dan masyarakat berhasil memperbaiki perilaku siswa? Mungkin yang kita punya dalam bentuk program itu program literasi ya. Kita punya gerakan literasi sekolah sebenarnya. Dan itu kan sebenarnya didukung oleh orang tua karena buku-bukunya itu kan siswa sendiri yang membawa ya. Kemudian program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Nah, sekolah tuh sudah menyediakan jurnalnya untuk setiap siswa. Dan di sini menuntut partisipasi orang tua sih untuk mendampingi. Karena kan di situ ada paraf ya. Jadi paling tidak orang tua itu mengetahui kegiatan anaknya. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Lalu selanjutnya setelah Ibu menjawab, kita ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara melibatkan siswa sendiri agar mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek dalam membangun karakter? Jadi bagaimana nih Bu cara melibatkannya? Kita lihat karakter anak sekarang yang kita sebut Gen Z gitu Gen Z. Yang sekarang ini, generasi sekarang ini. Sebenarnya kalau Ibu tuh tidak setuju semua gen itu diberi label ya anak muda sekarang gitu aja lah, karena itu kan melabeli sesuatu yang sifatnya tuh kayak konotatif ya, padahal tidak, mereka punya bakat minat tersendiri sih. Nah, cuma memang perlu pengembangan. Kemudian mengenai jangan sampai menjadi objek, mereka harus sebagai subjek. Itu ya bagaimana kita melibatkan anak itu sendiri. Apa sih mau mereka? Sebenarnya itu kan, itu yang kurang ditanyakan oleh generasi milenial ya. Orang tua Gen Z kan milenial ya, generasi Ibu sendiri. Itu jarang sekali menanyakan apa keinginan anak. Apa yang dikhawatirkan anak, apa sih yang diperlukan anak. Jadi bertanya itu kurang. Ini. Meskipun orang tua itu sebenarnya menginginkan yang terbaik. Tapi melibatkan mereka secara langsung, apa mau mereka, itu sebenarnya poin ya. Kemudian juga kalau yang frontal tuh bisa saja membuat program mentor sebaya gitu ya. Jadi ada teman yang agak lebih baik itu dijadikan mentor oleh teman yang lainnya. Itu saja sih. Ya, seperti itu ya Sobat Podcast. Lalu di dunia usaha dan industri sering disebut sebagai mitra pendidikan Ibu. Nah, bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam pembentukan karakter, bukan hanya keterampilan? Ini misalnya ya, jadi kasusnya seperti SMA kita kan punya program PLK gitu ya, pengenalan lingkungan kerja. Nah, di sini diharapkan lingkungan industri itu mendukung dengan mengajarkan anak-anak itu menanamkan karakter dan etos kerja gitu ya. Bagaimana disiplin, bagaimana bertanggung jawab, kemudian bagaimana sih dunia kerja itu bekerja, kan berbeda dengan sekolah ya. Nah, tapi kan di sini ada satu karakter yang sama tuh, disiplin ya. Kemudian bagaimana bertanggung jawab. Mungkin ditambahkan kalau di dunia kerja itu bagaimana integritas. Bagaimana sih membentuk integritas pribadi. Itu di dunia industri mungkin yang skala kecilnya lah yang bisa dilakukan oleh mereka. Baik. Apa strategi komunikasi yang paling efektif untuk mengajak masyarakat peduli terhadap masalah karakter siswa?
Yang pertama itu pasti manfaatkan media sosial ya. Iya. Dan SMA punya media sosial yang cukup luar Iya, biasa sangat ya. luar biasa ya sobat podcast. Kami iya, alhamdulillah sekali. Jadi Alhamdulillah. Unpas ini sangat terbantu sekali Iya, ya. benar. Tidak semua sekolah nih punya Media seperti kita ini ya. Iya, Ibu. Termasuk podcast ini luar Benar. biasa menurut Iya, saya. alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi itu ya. Jadi untuk menyampaikan strategi-strategi, kemudian materi-materi apa saja tentang peningkatan karakter itu bisa dari media sekolah. Kemudian itu mungkin bisa ditambahkan kita memberikan satu contoh dampak nyata gitu ya. Iya, dampaknya. Suatu cerita itu kan sekarang tuh gitu ya, suatu Iya. cerita yang berdampak misalnya dari nol menjadi meningkat Iya. gitu ya, dari seseorang atau sesuatu yang gak bisa apa-apa menjadi luar biasa, kan itu biasanya lebih menarik orang ya. Iya, lebih menarik orang-orang yang melihat gitu ya, Bu ya. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, tantangan terbesar apa yang Ibu lihat dalam menguatkan partisipasi semesta di tengah arus digitalisasi yang begitu deras? Yang pertama itu kita tuh sebenarnya secara literasi dan numerasi itu kan fondasi ya, Iya. untuk anak-anak sekolah itu tuh masih belum berimbang ya. Jadi bagaimana kemampuan membaca, memahami, bernumerasi ya, itu tuh fondasinya tuh harus dikuatkan dulu sebenarnya. Karena kalau itu belum kuat kayaknya, sepertinya ya menurut Ibu ya. Iya, menurut Ibu ya. Itu digitalisasi itu kurang berdampak secara signifikan kalau itu belum. Fondasi. Iya, fondasinya itu literasi, numerasi, memahami gitu kan ya, memahami, membaca dulu, Iya. memahami, kemudian sambil bernumerasi. Jadi kuatkan dulu fondasi itu, baru nanti dan itu sebenarnya tantangannya. Fondasi itu masih kurang ya, dan itu kayaknya nggak hanya terjadi di sekolah kita aja ya, Iya. secara umum Iya. Indonesia masih kurang bagian itu. Kemudian dampak terbesar ya kalau Ibu sebagai orang tua itu bagaimana sih menyaring derasnya arus informasi ini ya, dunia digital ini terhadap pembentukan karakter. Jadi informasi sama pembentukan karakter tuh kayaknya derasan yang informasi dari dunia digital Iya, ya. benar. Jadi tantangan terbesarnya itu bagaimana menyaringnya, baik itu orang tua maupun guru sebagai pendidik ya, itu Iya. tantangan besarnya di situ. Tantangan terbesar ya. Oh, iya. Itulah sobat podcast, tantangan terbesarnya yang dialami oleh Ibu yang Ibu lihat ya, Bu ya. Lalu bagaimana sekolah bisa menyeimbangkan antara kurikulum digital dengan kebutuhan pembinaan karakter? Ya kalau itu mau nggak mau ya, kita tuh harus menyisipkan nilai-nilai karakter, pendalaman karakter itu di materi-materi digital. Jadi tidak hanya kemampuan digital aja ditingkatkan, tapi itu memang pekerjaan ya, jadi PR banget. Gini, karakter setiap sekolah tuh kan, atau setiap wilayah lokal itu kan beda-beda. Nah, memang sekolah itu harus punya suatu program atau konsep karakter mana yang mau ditumbuhkan. Nah, itu nanti disisipkan di materi digital ya. Kemudian yang kedua itu memang ya bagaimanapun ya memberikan contoh, memberikan teladan, baik itu dari guru atau lingkungan sekitar sih, teladan untuk anak-anak seperti kalian. Memberikan contoh ya, Bu ya, salah Iya. satunya. Lalu nih, Bu, pertanyaan yang selanjutnya, apakah kearifan lokal di Muara Jawa bisa menjadi benteng untuk memperkuat karakter siswa? Nah, ini ya, kita lihat secara geografis. Iya. Muara Jawa ini kan masyarakatnya heterogen tuh. Iya, benar. Tidak ada suku tertentu. Iya. Bahkan setahu Ibu ya, tidak ada suku yang mendominasi. Saking heterogennya ya. Kayaknya semua suku Indonesia itu ada di Muara Jawa. Iya, benar. Jawa, Bugis, semua ada banyak ya, Bu ya. Banyak. Iya. Coba ya, tapi yang paling kamu tahu apa tuh?
Sepertinya sih kalau saya Bu, Banjar kayaknya Bu, atau Bugis. Soalnya saya sendiri juga suku Bugis ya Sobat Podcast. Iya. Rata-rata kan anak Muara Jawa ini campuran ya. Iya Bu, campur. Tidak ada yang satu suku kan, Iya. pasti campur. Heeh. Nah, jadi kalau ditanya budaya lokal itu kita ngambilnya ya budaya kearifan lokal Indonesia secara umum ya. Iya, secara umum. Secara umum itu orang Indonesia itu pasti pertama tuh gotong royongnya, ya. Gotong royong. Kemudian kesopanan santunan sebagai orang timur ya. Itu sih yang perlu kita tonjolkan dan sepertinya masih ada di tempat kita ya, tapi tidak hanya di tempat kita, tapi itu kan budaya lokal Indonesia ya. Jadi kalau menurut Ibu sih itu sih yang bisa membentengi Memperkuat karakter Iya. kita ya. Sopan santun, masih hormat terhadap orang yang lebih tua, Iya. kemudian masih patuh terhadap omongan orang yang lebih tua. Iya, benar Itu sekali. salah satu benteng sih kalau menurut Ibu. Jadi itulah bentengnya di kita yang harus kita contoh ya Sobat Podcast. Dan bagaimana indikator yang bisa kita gunakan untuk menilai bahwa partisipasi semesta benar-benar berdampak pada mutu pendidikan dan juga karakter siswa. Yang pertama tuh mungkin kita lihat itu peningkatan keterlibatan orang tua ya. Keterlibatan terhadap setiap kegiatan sekolah. Kemudian itu kalau berkaitan dengan karakter tuh yang paling mudah aja itu adalah penurunan tingkat pelanggaran disiplin aja. Oh ya, disiplin. Ya, disiplin tuh misalnya tuh masa sekolah tepat waktu. Iya. Itu aja satu ya. Iya. Kayaknya itu masalah di umum di sekolah Iya. kita ya. Sebenarnya itu sudah menurun dengan peningkatan pendidikan karakter, itu sudah salah satu indikator ya. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap masalah tersebut ke sekolah kita ya, mendukung atau tidak. Kemudian tuh yang perlu jadi catatan adalah yang bisa kita lihat langsung adalah bagaimana karakter siswa itu di luar sekolah maupun di dalam sekolah itu karakter positifnya itu selalu muncul. Jangan di depan guru, di depan orang tua bagus, Iya. sopan, tetapi kalau sudah ngumpul di lingkungannya sendiri hilang sopannya. Nah, itu masih belum menunjukkan indikator yang baik ya. Iya, belum baik ya Sobat Podcast. Baik itu Bu, jawabannya sudah cukup? Jadi untuk anak-anak jangan di depan guru aja Iya. ya. Di belakang nanti gurunya agak meleng sedikit, keluar itu kata-kata manis ya. Kata-kata manis ya Sobat Podcast. Jadi kita di depan, di belakang, dimanapun harus tetap positif ya Bu ya. Iya. Oke, Sobat Podcast. Nah, lalu jika partisipasi semesta adalah kunci, apa langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru, orang tua, dan masyarakat agar pintu itu bisa terbuka? Ya, artinya kesadaran bersama antara tadi masyarakat, Orang tua orang tua, dan juga guru. guru. Iya, jadi supaya itu kita punya visi yang sama, itu kita harus duduk bersama sih. Perwakilan masyarakat, kemudian dari guru, ya, orang tua, perwakilan orang tua. Kita bermusyawarah ya, duduk sama-sama. Visi tentang karakter mana sih yang mau dibangun? Kan nggak bisa sih kita bangun langsung semua gitu, anak-anak semua berkarakter empati, tanggung jawab, disiplin, punya integritas yang tinggi. Nah, kalau terlalu banyak kan sulit juga pencapaiannya Iya. ya. Nah, seperti yang tadi di pertanyaan sebelumnya kan anak-anak tuh sebenarnya ditanya dulu, Iya. apa sih yang bisa, apa sih maunya mereka Iya. gitu ya. Nah, itu yang nanti sama-sama didiskusikan gitu ya. Jadi nanti insya Allah nanti akan tercapai paling tidak 1 atau 2 karakter yang menjadi unggulan remaja-remaja yang ada di sekolah. Iya, benar. Jadi dipertanyakan dulu ya Ibu ya, seperti pertanyaan yang sebelumnya. Iya, mereka tuh sanggupnya yang mana dulu Iya, ya. jadi di musyawarah Duduk bersama dulu Iya. kita. Oke, tidak terasa Sobat Podcast kita di pertanyaan yang terakhir setelah saya ucapkan nanti ini. Yang terakhir, apa pesan Ibu Nani untuk Sobat Podcast di rumah agar tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut aktif dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua? Oke, jadi untuk semua ya, Ya, bagi
guru, orang tua, dan anak-anak semua ya. Iya Ibu. Ambil peran di sini ya dalam pendidikan karakter ini. Jangan jadi penonton saja. Jadi semua tuh harus terlibat sehingga pembentukan karakter yang kita inginkan tuh bisa tercapai ya. Jadi di sini pendidikan karakter itu sebenarnya adalah modal dasar kita dalam pembangunan. Seperti Ibu sampaikan tadi bahwa karakter adalah fondasi kita untuk di masa depan kita yang lebih baik. Cukup Ibu pesannya? Itu saja, tidak usah panjang-panjang. Itu saja ya Sobat Podcast. Wah, luar biasa sekali obrolan kita hari ini bersama Ibu. Alhamdulillah Ibu, pertanyaannya sudah selesai. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dari sinilah kita belajar bahwa pendidikan yang bermutu tidak bisa hanya didorong atau ditopang oleh sekolah dan juga guru, tetapi membutuhkan partisipasi semesta, orang tua, masyarakat, dunia usaha, bahkan teknologi dan juga kearifan lokal. Oh ya Ibu, terima kasih karena sudah menjadi narasumber kita kali ini Bu. Terima kasih banyak. Semoga inspirasi dari Ibu Nanin bisa menjadi dorongan bagi kita semua untuk lebih aktif berkontribusi dalam mewujudkan pendidikan yang adil, berkualitas dan juga merata. Terima kasih sudah mendengarkan podcast Oase. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema dan narasumber yang tak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.